wonder how, I wonder why. The day you tell me about a piece of sky, and all that I can see. Tujuan dari video ini adalah menjelaskan tentang perkembangan telekomunikasi dan menjelaskan prinsip sistem telekomunikasi. Bentuk telekomunikasi awal ada yang audio dan ada yang visual. Contoh yang visual adalah ASAP. ASAP merupakan cara komunikasi yang pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Pada awalnya, penggunaan isyarat diciptakan pada zaman Yunani masa pemerintahan Raja Darius I, ketika mengalami kesulitan dalam pengiriman pesan berita kepada provinsi di bawah kekuasaannya yang tersebar. Isyarat yang digunakan adalah dengan menyuruh orang untuk berdiri dan kemudian menyalakan api. Sedangkan yang audio, contohnya seperti drum, kentongan, dan trompet. Keterbatasan dari sistem telekomunikasi awal. 1. Jarak jangkau yang terbatas. 2. Sangat tergantung cuaca. Dan ketiga, sulit mengakomodasi komunikasi massal atau banyak orang yang berkomunikasi bersamaan. Merpati pos. Merpati pos merupakan alat komunikasi dengan menggunakan burung merpati sebagai pengantar surat atau pesan. Merpati dipilih karena memiliki kemampuan navigasi yang hebat. Surat. Surat merupakan alat komunikasi untuk menjangkau jarak yang cukup jauh. Surat menggunakan seorang kurir sebagai perantaranya. Penggunaan surat pertama kali tidak diketahui persisnya kapan. Hanya saja, untuk bersurat diperlukan set alfabet yang disepakati. Bangsa Sumeria dianggap sebagai pengguna alfabet yang awal sekali, yaitu 3000 sebelum Masehi atau sekitar 500 tahun yang lalu. Sistem surat yang lebih massal dan komersial dimulai dengan ide perangko oleh William Walker dan Robert Murray dari Inggris tahun 1680 dengan mendirikan biro jasa London Penny Post. Konsep surat modern yang tertutup dan diberi perangko sebagai bukti pembayaran diformalisasi oleh Sir Rowland Hill pada tahun 1837. Pengetahuan baru di bidang elektromagnetika. Elektromagnetika membuka peluang baru di bidang energi, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Penerapan ilmu elektromagnetika di bidang telekomunikasi adalah telegraf. Telegraf adalah sebuah alat yang menggunakan telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Eksperimentasi telegraf telah dilakukan di banyak tempat di Eropa. Namun, sistem telegraf paling berhasil adalah yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh ilmuwan yang bernama Samuel Morse pada tahun 1844 dengan koneksi awal dari Baltimore dengan Washington. Untuk menyalurkan pesan manusia atau alfabet ke dalam sinyal listrik,
Samuel Morse menjembataninya dengan kode Morse. Kode Morse adalah pemetaan alfabet ke dalam titik dan garis atau dot and dash. Di dalam kode Morse, huruf E dikodekan paling pendek, yaitu dengan titik saja. Karena huruf E merupakan huruf yang sering masyarakat Eropa gunakan dalam percakapan. Permasalahan jangkauan dan kapasitas telegraf. Pertama, jarak jangkau telegraf Morse hanya sekitar 2 mil atau 3,2 km. Semakin jauh sinyal merambat, semakin lemah amplitudonya. Kedua, kapasitas transmisi telegraf Morse hanya 30 karakter per menit. Samuel Morse memperbaiki jangkauan telegraf dengan menggunakan sistem relay. Dengan sistem relay, telegraf menjangkau Baltimore sampai Washington pada tahun 1844 dan pantai barat sampai pantai timur Amerika pada tahun 1851. Tidak puas dengan hanya mengirim teks, manusia mencari jalan untuk mentransmisikan suara melalui transmisi elektromagnetik. Para ilmuwan mencoba membuat telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Penelitian terkait telepon dilakukan tidak lama setelah telegraf dikembangkan, tahun 1844. Penelitian awal telepon dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Antonio Meucci pada tahun 1854. Ilmuwan yang mengkonstruksi prototipe telepon adalah Johann Philipp Reis pada tahun 1860. Ilmuwan yang mempatenkan telepon adalah Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Thomas Alva Edison menyempurnakan telepon dengan mikrofon karbon yang paling efisien, yaitu pada tahun 1890. Radio adalah salah satu media massa yang berperan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Radio mengirim sinyal melalui radiasi elektromagnetik dan modulasi. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang yang hampa udara. Radio ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Selanjutnya adalah televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara baik monokrom maupun yang berwarna. Televisi merupakan gabungan dari kata tele yang artinya jauh dan visor yang artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak yang jauh. Televisi ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Logie Baird pada tahun 1926. Tidak hanya John Logie Baird yang menemukan televisi, tapi televisi juga ditemukan oleh ilmuwan lain yang bernama Philo Farnsworth. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah kependekan dari interconnect networking. Adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Rangkaian yang membentuk internet diawali pada tahun 1696 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibuat oleh APRA pada tahun 1983. ARPA menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP. Internet ditemukan oleh Leonardo Kleinrock pada tahun 1908.
Selanjutnya adalah telepon genggam. Telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Tetapi telepon genggam ini dapat dibawa kemana saja dan tidak menggunakan kabel atau wireless. Dengan seiring berjalannya waktu, telepon genggam atau handphone ini semakin canggih. Telepon genggam ini mampu melakukan berbagai aktivitas, tidak hanya bertelepon, tetapi juga dapat menggunakan layanan internet, berkirim pesan teks maupun gambar, dan memutar radio. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Selanjutnya, prinsip sistem telekomunikasi. Prinsip sistem telekomunikasi ada simplex, duplex, dan half duplex. Yang pertama, simplex. Simplex adalah komunikasi satu arah. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya adalah telegraf, televisi, dan radio. Selanjutnya, duplex. Duplex adalah komunikasi dua arah. Dalam kondisi komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh alatnya yaitu telepon. Selanjutnya adalah half duplex. Half duplex adalah komunikasi semi dua arah. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh alat half duplex adalah mesin fax.